warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi terkait studi kasus sistem endokrin. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Putri Nadila, Dwi Putri, Lufi Arifah, Anissa Nurul, dan Aan Aksti. Nah, berikut adalah jurnal yang kelompok kami analisis, di mana jurnal tersebut berjudul Karakteristik Fenotip dan Genotip Gen GH atau growth hormone pada ayam tolaki. Jurnal ini disusun oleh Muhammad Amrullah Pagala, Ahmad Selamat, Rusli Badarudin, dan Hamdan Has. Yang pertama ada identifikasi permasalahan dalam jurnal tersebut. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amrullah dan kawan-kawannya pada tahun 2018 ditemukan bahwa masalahnya itu pemanfaatan ayam lokal sebagai bahan baku genetik yang digunakan untuk membentuk galur ayam unggul masih sangat terbatas. Padahal ayam lokal memiliki potensi genetik yang bernilai ekonomis tinggi, seperti produksi daging dan telur. Nah, kemampuan bertahan terhadap iklim tropis yang lebih panas serta daya tahan terhadap penyakit viral. Nah, di Indonesia sendiri, pemanfaatan ayam lokal hingga saat ini hanya sebatas budidaya yang mana hanya digunakan sebagai final stok penghasil daging dan telur. Yang selanjutnya ada relevansi kasus dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu dalam penelitian tersebut mengandung relevansi terhadap materi sistem endokrin atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini termasuk ke dalam kategori hormon protein atau hormon polipeptida. Nah, growth hormone ini disintesis dan disekresikan oleh sel-sel somatotrof yang terletak pada lobus anterior dari kelenjar pituitari. Fungsi dari hormon tersebut yaitu mempengaruhi proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan melalui sintesis protein, meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis dalam hati, memacu mobilisasi lemak tubuh, mempengaruhi metabolisme mineral, dan memacu pertumbuhan tulang rawan. Nah, pada masa pertumbuhan, kadar growth hormone sangat tinggi. Sejalan dengan bertambahnya usia, kadar growth hormone ini akan terus menurun. Keberadaan growth hormone setelah masa pertumbuhan diperlukan untuk menjaga tubuh seperti perbaikan jaringan, penggantian sel-sel yang rusak, produksi enzim, dan lain sebagainya. Growth hormone berpengaruh terhadap metabolisme tubuh yang pada gilirannya akan merangsang proses produksi dan proses adaptasi homeostatis yang akan menyediakan nutrisi yang digunakan dalam proses tersebut. Nah, hormon pertumbuhan ini mempunyai dua pengaruh utama. Yang pertama berkaitan dengan proses-proses produksi yang mungkin sebagian akan diperantarai oleh insulin-like growth factor atau IGF-1. Nah, pengaruh kedua yaitu pada persediaan zat-zat makanan yang diperantarai oleh growth hormone itu sendiri. Akan tetapi, pengaruh ini tergantung pada kondisi fisiologis hewan. Pada hewan yang sedang tumbuh, perlakuan growth hormone dapat mengakibatkan peningkatan akresi protein otot. Sementara selama laktasi serta perlakuan, growth hormone dapat mengakibatkan kehilangan protein tubuh. Yang selanjutnya ada perlakuan atau treatment yang dilakukan oleh peneliti pada kasus yang dipilih. Treatment yang digunakan yaitu pendekatan genetik dan lingkungan sehingga diperoleh parameter genetik yang akurat berupa kriteria seleksi yang tepat dalam waktu yang cepat dengan biaya yang murah. Salah satunya adalah diperolehnya genotip ayam tolaki berbasis gen GH atau growth hormone sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan program pemuliaan dan pengembangan bibit ayam lokal. Nah, pendekatan genetik dan lingkungan tersebut dilakukan dengan metode phenotyping sifat produksi dan genotyping dengan teknik PCR. Yang pertama ada phenotyping, di mana dalam perlakuan ini sampel tetua ayam tolaki yang terdiri dari 50 ekor betina dan 10 ekor pejantan, di mana umurnya kurang lebih 7 bulan, dipelihara selama 4 minggu untuk menghasilkan telur tetas.
Selanjutnya, dari telur tetas tersebut dihasilkan day old chicken atau DOC yang dipelihara selama 14 minggu. Tetua ayam telaki dan DOC yang dihasilkan selanjutnya dilakukan phenotyping untuk mendapatkan koleksi data dan informasi sifat produksi pada ternak ayam melalui pengukuran dan pencatatan langsung sifat fenotip yang berhubungan dengan sifat produksi, seperti pertambahan bobot badan mingguan, konsumsi pakan, konversi, dan mortalitas. Yang kedua ada genotyping. Pelakuan genotyping itu diawali dengan anakan ayam tolaki yang diambil sampel darahnya dan sampel bulunya untuk diekstraksi DNA. Nah, ekstraksi DNA dari sampel bulu menggunakan kit ekstraksi Paired Animal Tissue Tray atau PCR kit menggunakan Thermo Fisher Scientific, di mana melalui sampel darah menggunakan metode phenylchloroform. Nah, DNA yang telah diekstraksi diamplifikasi dengan mesin PCR. Produk PCR dipisahkan dengan metode elektroforesis gel polyakrilamida 5%, kemudian divisualisasikan dengan metode pewarnaan sensitif perak. Terhadap perlakuan atau treatment tersebut didapatkan hasil dan pembahasannya dalam penelitian, yaitu di mana dari kedua treatment yang dilakukan didapatkan bahwa karakteristik fenotipik ayam tolaki dari data fenotyping ayam tolaki meliputi PB, konsumsi konsum, konversi ransum selama 4 minggu, karakteristik fenotip ayam tolaki rata bobot badan yang diperoleh sekitar 1,395 kg hingga 1,90 kg. Hal ini dapat dimaklumi pada ayam telaki ukuran tubuh yang lebih kecil berkorelasi dengan kapasitas asupan makanan jika dibandingkan dengan ayam kampung dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu di mana materi penelitian ini menggunakan generasi tetua ayam telaki berupa indukan dan pejantan yang relatif tidak terlalu banyak mengalami pertumbuhan lagi. Yang kedua, ayam telaki yang digunakan dalam penelitian ini didatangkan dari habitat aslinya di daerah pemukiman masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan. Kemudian fenotip ayam telaki berdasarkan jenis kelamin didapatkan rataan pertambahan bobot badan terlihat pada jantan lebih tinggi daripada ayam betina. Perbedaan dalam pertambahan bobot badannya ini dipengaruhi terhadap konversi yang dihasilkan. Umumnya pada induk ayam telaki sebagian besar energi yang diperoleh dikonversi kepada produksi telur. Sedangkan pada ayam telaki jantan energi yang diperoleh dikonversikan kepada pertambahan bobot tubuhnya. Maka dari itu didapatkan bahwa pertambahan bobot yang rendah pada induk namun tidak sampai mempengaruhi daya hidup induknya. Di mana dalam penelitian ini itu diperoleh daya hidup induk dan ayam telaki jantan mencapai 100%. Daya hidup ini berkorelasi dengan pemberian vaksin ND dan IE yang sebelumnya terjadwal dan rutin dilakukan. Untuk hasil poin yang ketiga, di mana gen CGH atau gen growth hormone pada ayam telaki diekstraksi DNA dan amplifikasi PCR. Berdasarkan hasil amplifikasi PCR pada sampel darah ayam telaki diperoleh informasi bahwa semua sampel ayam telaki memiliki gen CGH dengan ukuran pita DNA sebesar 399 BP, di mana gen CGH merupakan gen yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, kemampuan produksi, respon imun. Nah, ukuran pita DNA gen CGH pada ayam telaki sebesar 399 BP. Hal ini menunjukkan bahwa gen CGH pada ayam telaki lebih spesifik atau berbeda dibandingkan ayam lokal lainnya. Baik, sekian, terima kasih pemaparan hasil analisis kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.